Saat ini kita sedang berada di sesi 7 latihan soal uji pengetahuan, uji kompetensi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini merupakan kelanjutan dari sesi sebelumnya, di mana sesi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah saya bahas pada video saya sebelumnya. Teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami selanjutnya. Baik, kita lanjut saja teman-teman. Soal yang pertama, sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada merupakan teori belajar. A. Behaviorisme, B. Kognitivisme, C. Konstruktivisme, D. Afektivisme, E. Empiris. Kita akan memilih option A. Behaviorisme. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus-respons. Merupakan teori belajar behaviorisme. A. Law of effect, B. Law of readiness, C. Law of exercise, D. Law of respondent conditioning, E. Law of contiguous conditioning. Teori belajar behaviorisme, stimulus respons semakin kuat dan semakin lemah, maka kita akan memilih law of effect. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram PEN, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Aktivitas guru tersebut menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, D. Behaviorisme, E. Empirisme. Kita akan memilih option B. Konstruktivisme. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu langkah penyusunan silabus adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dalam menyusun indikator, pengembangnya sesuai dengan kecuali A. Karakteristik siswa, B. Mata pelajaran, C. Potensi siswa, D. Jenis tes, E. Tujuan pembelajaran. Maka karena kecuali kita memilih option D. Jenis tes. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah perbedaan individu siswa antara lain, kecuali A. Tingkat intelektual, B. Gaya belajar, C. Motivasi belajar, D. Sistematis, E. Minat belajar. Kecuali, maka kita akan memilih option D. Sistematis. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perumusan indikator merupakan penjabaran dari A. Tujuan pembelajaran umum, B. Standar kompetensi, C. Materi pelajaran, D. Kompetensi dasar, E. Tujuan pembelajaran khusus. Maka jawabannya kita akan memilih option D. Kompetensi dasar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Teknik tes cocok digunakan untuk menguji A. Menguji aspek A. Kognitif, B. Afektif, C. Psikomotorik, D. Kognitif dan psikomotor, E. Psikomotorik dan afektif. Tes, maka kita akan memilih option A. Kognitif. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kelemahan tes menjodohkan adalah A. Kelemahan tes menjodohkan adalah A. Untuk mengukur proses mental yang rendah, B. Pembuatan soal mudah, C. Cocok mengukur informasi yang berbentuk fakta, D. Sulit mengukur proses mental yang tinggi, E. Siswa bisa menafsirkan jawaban secara bebas. Kelemahan tes menjodohkan, maka option D.
yang akan menjadi pilihan kita, yaitu sulit mengukur proses mental yang tinggi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 1. Membuat soal, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Analisis silabus, 4. Membuat kunci jawaban, 5. Menyusun pedoman penskoran, 6. Menyusun lembar jawaban. Urutan langkah-langkah menyusun kisi-kisi soal adalah A 1 2 3 4 5 6, B 3 2 1 6 4 5, C 3 2 1 6 5 4, D 3 2 1 5 6 4, E 6 5 4 2 3 1. Kita coba analisis dulu teman-teman sekalian. Yang paling pertama adalah analisis silabus 3, kemudian menyusun kisi-kisi 2, kemudian membuat soal 3, 2, 1. Oke, di sini sudah ada B, C, dan D. Maka sudah mengerucut. Kemudian menyusun lembar jawaban 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6. Kemudian menyusun pedoman penskoran 5. Dan membuat kunci jawaban 3, 2, 1, 6, 5, 4. Baik, kita akan memilih option C 3, 2, 1, 6, 5, 4. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya atau soal yang terakhir. Suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pernyataan di atas merupakan pengembangan instrumen evaluasi. A. Jenis non-tes dalam bentuk observasi. B. Jenis non-tes dalam bentuk wawancara. C. Jenis non-tes dalam bentuk angket. D. Jenis non-tes dalam bentuk studi kasus. E. Jenis non-tes dalam bentuk sosiometri. Ini kita akan memilih option A. Jenis non-tes dalam bentuk observasi. Oke teman-teman sekalian, 10 soal sudah kita jawab dan waktunya kita akan mengirim jawaban tersebut. Dan kita akan melihat berapa skor yang kita dapatkan pada sesi ke-7 latihan ini. Alhamdulillah skornya 100 teman-teman sekalian. Cek di bawah, semuanya tentu saja berwarna hijau karena kita menjawab dengan baik dan mendapatkan poin 100. Baik teman-teman sekalian, sekian sesi ke-7 latihan soal UKM PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Sampai jumpa di sesi ke-8. Terima kasih.